Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Isya Masjid Rahmat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa hadir kembali di majelis kajian Ahad malam kali ini. Mudah-mudahan apa yang nantinya kita kaji bersama mendapatkan maunah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana sudah kami sampaikan bahwa tema yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah moderasi agama, yang mana istilah ini semakin ramai dibicarakan setelah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional menjadikan moderasi agama sebagai program terunggul, program yang menjadi program nomor 1 mereka tahun 2020 sampai 2024. Jadi kalau kita baca nanti di program atau visi daripada Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional, maka untuk 2020 sampai 2024 program utama mereka adalah bagaimana menebarkan apa yang mereka istilahkan dengan istilah moderasi agama. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, kemudian dalam laporannya Kementerian Agama ataupun Kementerian Pendidikan Nasional menyampaikan bahwa munculnya program moderasi agama ini dipicu dari paham intoleransi agama. Dan lagi-lagi yang menjadi tertuduh adalah siapa? Umat Islam. Jadi Islam dituduh sebagai agama yang banyak menimbulkan paham intoleransi agama. Karenanya oleh mereka dalam rangka untuk memerangi paham intoleransi agama ini, maka harus dilawan dengan apa yang mereka sebut dengan istilah moderasi agama. Moderasi agama ini sebenarnya ada benang merah dari sebelumnya, dari istilah deradikalisasi agama yang mungkin gagal. Karena kalau kita baca nanti dalam disertasinya Tito Karnavian ketika mengambil doktor di Universitas Raja Ratnam di Singapura, dan di Indonesia kayaknya satu-satu profesor terorisme, yaitu Karnavian, mantan Kapolri yang sekarang jadi Menteri Dalam Negeri. Nah, ini satu-satunya kayaknya guru besar yang memang dari sejak S1, S2, S3 sampai guru besarnya memang menggeluti dunia terorisme. Lah menariknya di dalam disertasinya
Tito Karnavian tidak lagi menggunakan istilah radikalisme insurgensi, karena waktu itu dia membahas berkenaan dengan peristiwa di Poso. Justru Tito Karnavian menggunakan istilah Islamis insurgensi, jadi perlawanan kelompok kelompok Islamis, yang ternyata memang hari ini Barat itu sudah berupaya untuk menjadikan kata melawan Islam ini dengan kata yang paling yang paling mudah diterima oleh masyarakat. Karena ketika mereka menggunakan kalimat radikal itu selalu identik dengan penggunaan senjata. Jadi kalau sudah bicara terorisme, radikalisme, anarkisme, ini biasanya menggunakan kekerasan dalam bentuk fisik, radikal itu. Padahal kata mereka banyak kelompok-kelompok radikal di Indonesia ini yang tidak menggunakan kekerasan kekerasan fisik, ya. Contoh misalnya organisasi yang pernah dibubarkan oleh pemerintah Indonesia, namanya HTI misalnya. Pernahkah HTI di Indonesia ya khususnya terlibat dalam kekerasan fisik? Kan nggak pernah itu. Apa pernah HTI demo, kemudian tabok-tabokan, pukul-pukulan, atau dalam kasus dalam kasus pengeboman lah di Indonesia misalnya sejak 2002 misalnya, kemudian terjadi rentetan-rentetan peledakan di beberapa wilayah. Lah apakah HTI terlibat dalam masalah itu? Tidak pernah, ya. Tidak pernah kita dapat informasi baik itu di pengadilan ataupun di kepolisian kalau HTI terseret dalam kasus kasus kekerasan fisik di Indonesia. Tapi kenapa kok kemudian HTI organisasi yang langsung dia dibubarkan? Padahal mereka ini kan tidak radikal secara fisik lah, makanya Barat menggunakan istilah baru sekarang. Namanya bukan lagi radikal, tapi Islamis. Islamis itu kelompok militan Islam, gitu loh. Jadi diperhalus, ya. Sebagaimana dulu orang kalau bilang pelacur, itu kan nggak terima gitu kan ya, ngamuk gitu kan ya. Tapi ketika dibilang PSK, dia senang, ya kan? Karena apa? Karena dianggap sebagai karyawan mungkin, ya kan? Ya. Karyawan pekerja, ya kan? Karyawan itu kalau disebut pekerja kan, berarti kan dia nih karyawan ya, pekerja. Tapi kalau dibilang pelacur, ya. Makanya kemudian dibuatlah kalimat yang lebih jadi sebenarnya moderasi agama ini sebenarnya pelembutan lah, ya. Tapi bukan lelembut, ya. Nah, ini pelembutan istilah, ya. Dan ini menarik Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Kenapa moderasi agama ini sangat diinginkan oleh Barat, terutama Amerika? Ini penting, ya. Karena kalau kita baca nanti definisinya, moderasi agama itu adalah paham sebuah agama yang sesuai menurut Barat. Nah, itu yang diinginkan dari dari istilah moderasi agama. Dan Amerika dalam masalah ini memang sangat memiliki kepentingan. Misalnya begini Bapak sekalian, ya. Kenapa Amerika setelah 20 tahun itu terpaksa harus menarik pasukannya dari Afghanistan? Kenapa? Karena melemahnya dukungan negara-negara di dunia terhadap Amerika. Jadi Amerika yang sejak 2001 bom WTC dan Pentagon itu kemudian memproklamirkan ya istilah terorisme dan ekstremisme di seluruh dunia, itu ternyata mulai dikritik, ya. Bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika ini sebenarnya hanya untuk memenuhi, ya, fantasi kekuasaan dan politiknya Amerika. Artinya banyak negara-negara mulai berpikir, berarti kita kalau ikut perang karo Amerika ini jadi budak-budaknya siapa? Ya. Jadi pecundang-pecundangnya Amerika. Lah akhirnya mulai banyak yang dulunya awalnya mungkin ada sekian puluh negara di tahun 2001 itu,
Ya, pasca George Bush Junior itu mengatakan apa, with us or with teroris, ya, itu ada puluhan negara yang bersama Amerika. Tapi dalam perjalanan waktu cukup panjang, ya, lebih kurang 20 tahun itu, banyak negara-negara yang sudah menarik apa, pasukannya dari Afghanistan. Artinya Amerika kalah dalam perang narasi. Jadi selama ini mereka menggambarkan Taliban itu teroris, Taliban itu ekstrim, Taliban itu pembunuh. Justru narasi itu berbalik kepada Amerika. Justru Amerika lah yang disebut sebagai apa? Pembunuh, pembantai, kelompok teroris, ekstrim. Akhirnya banyak negara yang sudah tidak lagi percaya dengan Amerika. Mereka mulai menarik pasukan-pasukan mereka di Afghanistan, ya. Yang dulu kirim 1.000 mulai ditariki. Setiap bulannya dipulangi 100, 200. Yang akhirnya, Pak, terakhir yang tersisa di Afghanistan cuma pasukannya Amerika doang. Dan ini akhirnya apa? Menjadikan Amerika apa? Kemudian ya, bingung. Ya. Kalau aku mungsing perang itu piye? Ya. Akhirnya kemudian Amerika mengajak Taliban untuk berunding, ya, supaya apa? Kalah terhormat lah. Ya kan? Maka mulailah dirancang perundingan dengan Taliban sejak sekian tahun yang lalu, ya. Mulai dari eranya sebelum Donald Trump itu, ya. Kemudian masuk Donald Trump, mulai ditambah lagi. Bahkan waktu itu Donald Trump menginginkan semua pasukan Amerika dipulangkan dari Afghanistan. Kemudian berlanjut sampai masa Joe Biden, ya, yang kemudian menarik keseluruhan tentara Amerika dari Afghanistan. Walaupun di balik itu juga ada misi lagi, Pak, sebenarnya. Misinya apa? Ini menarik, ya. Kalau kita baca nanti dalam beberapa tulisan, itu menunjukkan bahwa karena begini, Afghanistan ini kan dilewati jalan sutranya Cina. Jadi kalau kan ada beberapa waktu yang lalu kan kita diramaikan tuh dengan istilah apa? Jalan sutra perekonomian atau perdagangan apa? Cina Arab itu kan. Cina Arab ini kan ada jalan sutra, ya. Jalan yang sangat apa? Yang sangat gemilang, ya. Dan itu melewati apa? Wilayah Afghanistan. Lah karenanya, pinginnya Amerika keluar dari Afghanistan supaya nanti Amerika berharap Afghanistan perang sama apa? Sama Cina. Makanya ada beberapa tulisan mengatakan apa? Kenapa kemudian Amerika meninggalkan peralatan perang canggih mereka di Afghanistan? Tujuannya apa? Supaya nanti Amerika itu bisa mengedu antara apa? Antara Amerika dengan apa? Antara Cina dengan Afghanistan. Tapi ternyata Cina nggak kalah gaya. Sebelum itu terjadi, Cina datang dulu ke Afghanistan, ketemu dengan para pimpinan Taliban. Ya, daripada kita perang, kita apa? Damai saja. Maka waktu itu Afghanistan bilang, ya, kami siap bekerja sama dengan Cina, tapi dalam masalah dunia saja, tidak menyangkut dalam masalah ideologi. Kalau Cina mulai masuk ke Afghanistan membawa ideologi komunis, kita akan perang. Dan itu akhirnya disepakati oleh Cina. Nah, ini penting juga, ya. Hanya Taliban tegas, ya. Oke, kita bisa kerjasama, tapi dalam masalah apa? Perdagangan, dalam masalah apa? Politik, tidak membawa masalah apa? Ideologi. Dan itu sebenarnya kita dengan Cina juga sama, Pak. Ya. Kalau Cina itu datang ke Indonesia tidak membawa ideologi, ya. Tapi pertanyaannya kan mereka datang ke Indonesia apa? Ikut membawa apa? Ya. Dan menyebarkan paham daripada ideologi komunis. Yang ini yang dikhawatirkan. Nah, oleh sebab itu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di Afghanistan ini masih banyak yang misteri, ya, banyak misteri. Yang jelas, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, kekalahan Amerika di Afghanistan itu salah satunya adalah memudarnya dukungan negara-negara internasional kepada Amerika. Lah, oleh sebab itulah kemudian Amerika mengatakan, seorang pejabat di Gedung Putih mengatakan apa? Berarti kita sekarang salah di dalam menentukan musuh kita. Ya. Jadi
Amerika mengatakan apa? Kita selama ini salah di dalam mentarget musuh kita. Ternyata musuh kita itu bukan yang berada di lapangan. Tetapi sebenarnya musuh kita yang sebenarnya adalah mereka yang berada di pondok-pondok pesantren. Mereka yang duduk-duduk di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim. Di sanalah ya, mereka diberi informasi oleh para ulama-ulama dan kiai-kiai mereka bahwa Amerika itu adalah musuhnya umat. Karenanya oleh sebab itu Amerika harus menghentikan ini, Pak. Jangan sampai Amerika diserang di mana? Di masjid-masjid, di majelis-majelis taklim, di tabligh takbir akbar, di kajian-kajian. Amerika nggak ingin, Pak. Karena kalau ini terjadi, maka ke depannya ya, panggung politik Amerika akan semakin apa? Oleh sebab itulah Amerika memiliki kepentingan yang sangat dahsyat. Dan itu kepentingan ini disambut oleh pemerintah Indonesia. Lah oleh sebab itu Pak sekalian, kita jangan terlalu bangga ya dengan istilah-istilah kayak gini ya. Dan ini nanti yang pertama kali menyasar adalah apa? Di sekolah-sekolah ya. Dan saya sudah membaca itu. Nanti di sekolah-sekolah Islam sudah diputuskan itu ya, ada undang-undangnya. Dalam rangka untuk menjalankan moderasi agama ini nanti di sekolah-sekolah Islam seperti MTS negeri atau MAN, ya pokoknya di bawah Kementerian Agama lah. Itu nanti akan ada guru-guru non-Islam. Ini sudah saya baca itu ya. Jadi selama ini kan kalau di MTS, di sekolah-sekolah negeri Islam kan nggak ada sekarang guru Kristen kan gitu kan. Nggak ada guru Buddha, nggak ada guru Hindu. Lah ini untuk dalam rangka menjalankan moderasi agama ini Pak. Nanti di sekolah-sekolah yang di bawah Kementerian Agama, terutama yang ada di MTS, MAN, MIN, sebagainya itu MI semuanya, itu nanti akan dikirim guru-guru yang bukan beragama Islam. Apa? Sudah ya? Nah mungkin itu kan di Sumatera. Sekarang mungkin nanti semuanya akan di Jawa akan dilakukan ini nanti. Akan ada apa? Akan ada yang namanya moderasi agama. Salah satunya apa? Karena kata mereka, kalau selama ini orang-orang Islam, anak-anak yang ngajar, yang belajar di MAN, belajar di MTS, itu hanya diajarkan guru-guru yang beragama Islam saja. Ini akan menjadikan mereka orang-orang yang intoleran kepada agama yang lain. Tapi kalau nanti mereka juga diajari oleh guru yang non-muslim, guru yang kafir, nah di situ akan terjadi apa? Terjadi saling apa? Toleran. Di situ anak-anak akan bisa menghormati gurunya yang bukan Islam. Nah ini penting Pak sekalian. Sehingga akhirnya nanti mereka menganggap apa? Oh kafir itu juga nggak masalah gitu loh. Itu yang sekarang disoroti oleh banyak ahli. Apa tujuannya Menteri Agama akan mengirimkan apa selama ini di sekolah-sekolah Islam itu terjadi intoleran gara-gara itu kemudian anak-anak MAN, anak-anak MTS menyerang gereja dan sebagainya. Kan nggak pernah terjadi. Dan itu sudah terjadi puluhan tahun loh. Sudah sejak era Soekarno, era Soeharto sampai eranya SBY. Apa pernah anak-anak MAN kemudian keluar pulang dari sekolah, ketemu gereja, kemudian apa? Gajuli gereja misalnya. Atau ketemu dengan guru beragama bukan Islam langsung dipukulin. Ada apa pernah terjadi? Kok kemudian sekarang yang disoroti adalah apa? Moderasi agama. Kenapa yang pertama sekali yang dijadikan objeknya ada sekolah-sekolah apa? Islam. Lah maka Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, makanya oleh sebab itu kita wajib mengkritisi istilah moderasi agama ini Pak. Apalagi kata mereka latar belakang dimunculkannya moderasi agama ini dalam rangka untuk melawan apa yang mereka sebut dengan istilah apa? Intoleransi agama. Lah pertanyaannya, di mana ajaran Islam yang mengajarkan paham intoleransi
Tunjukkan kepada kami. Di mana ajaran Islam yang Anda tuduh bahwa Islam itu mengajarkan paham intoleran? Yang selalu mereka sebutkan yang pertama kali adalah apa? Pengakuan bahwa Islamlah satu-satunya agama yang benar. Lah kalau itu latar belakangnya, ketahuilah bukan hanya Islam saja yang mengakui bahwa agama dia yang benar. Semua pemeluk agama pasti akan mengakui bahwa semua agama yang mereka anut, setiap penganut agama pasti akan mengatakan bahwa agama yang dianutnya lah agama yang benar. Lah kenapa kok kemudian yang dituduh adalah apa? Islam. Artinya Pak sekalian, mengatakan seorang muslim meyakini bahwa Islamlah satu-satunya agama yang benar, berarti selain Islam adalah apa? Salah kan gitu. Ini bukan paham intoleran. Ini adalah ajaran agama yang benar, teman, seperti itu gitu. Semua agama pasti ngajarkan itu gitu loh. Karena konsekuensinya ketika kita mengatakan bahwa Islam adalah agama yang benar, berarti selain Islam adalah apa? Ya salah. Tuhan yang hak untuk disembah adalah siapa? Allah. Berarti selain Allah batil, tidak benar untuk disembah. Ini bukan paham intoleran. Ini justru mengajarkan keyakinan agama yang sebenarnya, dan itu diakui oleh undang-undang. Bahwa apa? Setiap pemeluk agama dilindungi haknya untuk menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan apa? Sesuai dengan keyakinannya. Dan ini yang harus kita pahami bersama. Bukan kemudian dirusak itu paham moderasi agama, bukan dirusak kemudian agamanya. Makanya saya kadang-kadang saya plesetkan tuh bayang. Moderasi agama atau moderasi. Bahwa Anda ingin membunuh agama atau ingin memudaratkan apa? Agama. Tapi Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Dalil yang digunakan oleh mereka yang hari ini mendengungkan paham moderasi agama ini adalah yang tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Nah, ini dalil yang selalu dibawa oleh Menteri Agama dan tokoh-tokoh Islam yang hari ini sangat mendukung, ya, bukan sangat mendukung lagi ya, bahkan ini menjadi program yang hari ini mereka akan terapkan, ya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 143, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami, kata Allah, telah menjadikan kalian wahai umat Islam sebagai umat yang wasato. Lah kalimat umat wasato ini, Pak, wastiyah, itulah yang kemudian diterjemahkan dengan kalimat apa? Moderat. Jadi umat Islam itu adalah umat yang moderat. Lah yang salahnya, Pak, ketika mereka menjelaskan apa itu moderat. Wasatiyah Islam itu bukan aslinya moderat sebagaimana yang dipahami oleh Barat. Coba kita baca nih tafsirnya Imam Ibnu Katsir. Ketika beliau menafsirkan ayat, apa umat moderat itu? Apa umat wasatiyah? Wasatiyah itu bukan moderat. Wasatiyah itu apa? Kita lihat di sini. Yaqulu ta'ala innama hawwalnakum ila kiblati Ibrahim alaihi salam wakhtarnaha lakum linaj'alakum khiyarul umam litakunu yaumal qiyamati syuhada'a 'alal umam li'annal jami'a mu'tarifuna lakum bil fadli wal wasati. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, makna daripada wasatiyah di sini adalah apa? Allah memerintahkan kalian untuk memalingkan kiblat kalian, untuk memindahkan kiblat kalian. Yang awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika awal diperintahkannya sholat,
menghadap kiblatnya kemana? Ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, kan gitu. Karena waktu itu memang semua nabi dari sejak Nabi Adam alaihissalam ya sampai Nabi Ibrahim bahkan sampai Nabi Musa ya, kiblatnya kaum muslim waktu itu kemana? Ke Masjidil Aqsa. Lah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan syariat sholat dan kemudian menghadap ke Masjidil Aqsa, maka orang-orang Yahudi dan Nasrani menuduh Nabi Muhammad dan para sahabatnya ikut-ikutan Yahudi dan Nasrani. Wah, ternyata agama Nabi Muhammad mung agama kopi paste. Apa kopi paste itu? Mung melu-melu, ora kreatif. Kami nyembah Allah ke Masjidil Aqsa, kono melu-melu nyembah Allah ke Masjidil Aqsa. Berarti agama Muhammad ini berarti sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy mung ngambeli agama Yahudi dan Nasrani, kemudian diakui kalau itu adalah agamanya Muhammad. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 142 kalau nggak salah ya, yang memerintahkan kita di ayat yang di juz yang kedua itu. Saya qulus sufaha minan nas itu. Orang-orang yang bodoh akan berkata ya kan, apa yang menyebabkan Muhammad itu apa? Berpindah kiblatnya dari, nah bisa dibuka itu ya, yang Al-Qur'an ya, di juz yang kedua ya. Saya qulus ya, sufaha ya kan? Saya qulus sufaha minan nas ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Jadi Pak, umat Rasulullah menghadap ke kiblat ke Masjidil Aqsa yo dituduh melu-melu, copy paste, enggak kreatif ya. Ketika Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menghadap ke Masjidil Haram, dituduh apa? Wah, itu buat ajaran anyar. Ki Muhammad buat ajaran sesat. Ini berarti agama Muhammad ini agama yang menyelisihi nabi-nabi sebelumnya. Bayangkan Pak, Rasulullah ngadap ke Masjidil Aqsa dituduh apa? Dibilang melu-melu, dibilang gak kreatif, dibilang apa? Kopi pastelah. Sekarang turun ayat yang memerintahkan Rasulullah SAW menghadap Masjidil Aqsa, kata Allah. Sekarang ibadahlah kamu menghadap Ka'bah. Dituduh apa? Oh, Muhammad buat ajaran baru. Ajaran sing ora pernah dicontohke oleh nabi-nabi sebelumnya. Oh, berarti tenan toh Muhammad ki nabi palsu. Buat kiblat dewe. Wah. Nas'alullah. Maka Allah kemudian turunkan ayat, dan demikianlah kata Allah, kami jadikan kalian wahai orang-orang beriman yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sebagai ummatan wasato, sebagai umat yang terbaik. Gak usah dengarkan omongan mereka, kata Allah. Dengan kalian menyembah Allah menghadap Ka'bah, itu adalah perintah Allah, dan Allah ingin menjadikan kalian umat yang terbaik. Kalau umat-umat sebelum kalian menyembah Allah menghadap Masjidil Aqsa, sekarang kalian Allah perintahkan untuk menyembah Allah dengan menghadap kemana? Ke Ka'bah. Supaya apa kata Allah? Kalian menjadi umat yang terbaik. Supaya kalian gak dituduh agama kalian adalah agama buatan Muhammad yang mencuri agama Yahudi dan Nasrani. Masya Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa apa? Wasato di sini justru ingin membantah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang menuduh Rasulullah SAW apa? Telah melakukan copy paste atau ikut-ikutan ajaran mereka. Jadi Islam itu bukan kemudian ngakui mereka, malah justru apa? Ini buktinya bahwa kami nggak ngikutnya agama kalian. Ini buktinya bahwa kami
Tidak copy paste agama kalian. Sekarang kami menyembah Allah menghadap ke Ka'bah. Jadi Pak, seharusnya kita terhadap Barat itu bukan ikut omongannya dan seleranya Barat, ya. Yang seharusnya yang kita itu mengkritisi apa yang hari ini terjadi di Barat. Masya Allah Pak ya. Tadi saya baca sebelum berangkat ke sini Pak. Saya membaca apa kerugian Barat, ya. Apa kerugian Barat Romawi dulu Pak ya. Ketika Islam tidak menaklukkan Eropa. Dan Masya Allah Pak ya. Salah satunya Pak yang saya baca itu Pak. Sebelum Islam menaklukkan Eropa Pak. Menaklukkan Romawi. Itu ternyata orang-orang Eropa itu tidak pernah mengenal yang namanya adus. Bukan wedus loh ya. Adus. Mandi. Bayangkan Pak. Jadi Barat itu baru kenal yang namanya adus. Mandi itu kapan? Setelah Islam menaklukkan Eropa. Setelah Islam menaklukkan Roma. Barulah orang-orang Eropa tuh lihat orang Islam tuh. Kok adus, kok nyuci wajah, berwudu. Baru mereka apa tuh manfaatnya adus tuh? Bersih. Dulu mereka sama Pak. Kok antum lihat dulu ya perkataannya ceramahnya Ustadz Fadlan Jaramatan itu ya. Saya semakin yakin Pak, setelah Ustadz Fadlan Jaramatan itu mengatakan apa? Beliau berhasil mengislamkan ribuan orang di Papua itu hanya menggunakan wasilah sabun karo sampo. Bayangkan kenapa Pak? Karena orang-orang di Papua itu Masya Allah ya, ngeri ya. Dan ini kayaknya memang tersistematis Pak. Tersistematis tuh kenapa Papua itu dibuat seperti itu Pak. Gitu kan ya. Itu saya yakin tersistematis Pak. Masa Indonesia sudah merdeka puluhan tahun. Masa di Papua mandi aja nggak dikenal. Itu kan ada upaya sistematis yang dilakukan Mbak kepada masyarakat yang ada di Papua ya. Apalagi Papua itu kan kekayaannya terus dikerok ya. Diambil sejak puluhan tahun yang lalu kan, bahkan sebelum Indonesia merdeka informasinya itu Freeport itu sudah menambang. Tapi kenapa kemudian apa? Sudah sekian puluh tahun Indonesia merdeka, ternyata Papua masih jauh tertinggal dengan wilayah-wilayah yang lain. Dalam masalah satu aja ini ya, kata Ustadz Fadlan itu, masalah mandi saja mereka nggak tahu. Kenapa Pak? Karena kata Ustadz Fadlan itu, orang-orang di Papua itu, mohon maaf ya, itu mereka mandinya pakai apa? Minyak babi. Jadi mereka itu ngelumuri minyak babi itu apa? Di tubuh mereka. Dan mereka nggak pernah kenal itu mandi. Padahal namanya minyak babi, Pak. Bayangkan ya, besok kalau nanti minyak babi sudah mulai mengering, disaloni meneh. Berarti minyak babi makin tebal itu. Tebal. Akhirnya Ustadz Fadlan Garamatan datang, bawa sabun, bawa sampo, diajak adus bareng. Suruh masuk kali, baru masuk kali suruh tenggelam, suruh nyelam, bukan tenggelam ya, suruh nyelam. Kemudian apa? Kasih rambutnya, kasih sampo. Seneng. Kok wangi ya? Baru kui dikasih sabun. Bayangkan deh, sampai kata Ustadz Fadlan Garamatan itu, ada tokoh sukunya itu setelah diajak mandi oleh Ustadz Fadlan itu, sampai bersih, sampai wangi itu sampai tidur berapa hari baru bangun itu. Bukan karena mendem, karena mungkin apa? Awake seger, nikmat ya,
Selama ini orang tahu koyo ngono kae. Sekali diajak mandi tuh tidur sampai 3 hari 3 malam juga nggak bangun-bangun itu. Saking nyenyak itu kan ya. Sampai ketika dia bangun tidur tuh dia cari Ustadz Fadlan ini, dia bilang, di sana apa yang sudah kau ajarkan kepada kami? Kok aku iso turu? Ngangler tenan enak. Agama apa yang kau bawa ini? Belum pernah kami menemukan agama yang ngajarkan kayak gini. Nyuruh kami mandi. Akhirnya Pak dijelaskan oleh Ustadz Fadlan. Akhirnya Pak bayangkan dia, sak suku itu masuk Islam. Itu lebih dari 3.000 orang. Modalnya mung sabun karo sampo. Makanya Ustadz Fadlan Garamatan itu kan dikenal sebagai Ustadz sabun itu. Masya Allah. Itu sekarang loh Pak. Itu sekarang loh. Yang dikenal dengan zaman modern. Apalagi sekian ratus atau sekian ribu tahun yang lalu gitu loh. Jadi Eropa itu baru kenal adus itu setelah kapan? Islam masuk dan menaklukkan mereka. Baru diajarin Pak. Mandi, Masya Allah. Lah, maka Pak sekalian, yang jadi Barat itu maju itu karena apa Pak? Karena Islam. Barat itu mengenal peradaban dunia itu setelah ditaklukkan oleh apa? Oleh Islam. Dulu orang Barat belajarnya mana? Ke Baghdad. Dulu mereka belajar itu kemana? Ke Cordova. Yang ada di Semanyol itu. Dulu belajar ke sana. Sekarang setelah mereka pintar, kemudian mereka bawa ilmu Islam ke negeri mereka, kemudian mereka majukan negeri mereka, baru hari ini umat Islam menganggap apa? Seakan-akan Barat itu maju, seakan-akan Barat itu hebat. Padahal hebatnya Barat itu karena warisan peradaban apa? Islam. Sampai ada seorang orientalis mengatakan, Bang, kalaulah Islam tidak menaklukkan Eropa, pastilah sampai sekarang Eropa berada dalam kegelapan gulita. Artinya, Pak, kita nggak boleh silau dengan peradaban apa? Barat. Apalagi sekarang peradaban mereka itu majunya hanyalah dalam urusan dunia. Tapi dalam urusan akhlak, dalam urusan adab, dalam urusan moral, dalam urusan birrul walidain, nol Barat itu. Mereka nggak kenal Tuhan. Berapa banyak gereja di Perancis itu dijual. Bayangkan gereja dijual dan akhirnya dijadikan masjid. Berapa banyak Pak di Amerika itu gereja-gereja itu kosong. Karena apa Pak? Karena umatnya Kristen itu sudah sudah tersekulerkan. Nggak perlu ente ke gereja lagi. Pokoknya urusan dunia wae. Akhirnya orang Amerika itu Pak lebih senang nonton bola daripada ke gereja. Kalau ada Piala Dunia, penuh itu stadion. Gereja sepi. Lah sekarang ini Pak, model kayak gini nih mau dibawa kemana? Ke Indonesia, ke tengah-tengah umat Islam. Contoh loh Barat, orang yang masjid tok. Lah apa kita mau Pak? Jenengan pas krungu adzan mung nongkrong ning depan omah sambil udat-udut. Mau jadi apa Pak? Barat kayak gitu wajar. Karena mereka nggak percaya kepada Tuhan. Mereka nggak yakin ada Tuhan karena mereka sudah tersekulerkan. Mereka sudah terateiskan. Oh banyak Pak. Orang-orang Barat itu yang bukan lagi sekuler, mereka ateis. Memang sudah nggak percaya ada Tuhan itu. Hidupnya mungkin dunia toh. Lah kemudian apa kita samakan diri kita dengan mereka? Itu namanya Pak, menghinakan kita. Na'udzubillah min dzalik. Lah karenanya bagaimana mungkin ajaran Islam itu dimoderatkan sesuai dengan keinginan apa? Barat. Ini sama kayak Pak.
apa ya? Tai kucing rasa coklat itu. Pernah dengar Pak ya? Lagu tahun berapa tuh Mbak? Dengar gak? Jadi pinginnya barat itu, oh ente nggak apa-apa, ente beragama Islam nggak apa-apa, tapi apa? Islammu sesuai dengan apa? Keinginannya Amerika, sesuai dengan keinginannya barat. Kalau enggak, berarti kamu Islamnya radikal. Nggak bisa. Islamnya kita itu sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma'nya para ulama. Itu bukan bimbingannya Amerika. Bagaimana mungkin kemudian Amerika akan mengajarkan kepada kita Islam, sedangkan mereka saja nggak beriman kepada apa? Kepada Islam. Walaupun hari ini, Masya Allah ya, semakin banyak penduduk di Eropa yang kembali kepada Islam. Bukan hanya di Eropa saja ya. Di Indonesia saya baca itu, Masya Allah ya, kalau kita buka di YouTube itu, ada channel-channel mu'alaf itu Pak ya. Hampir tiap hari kayaknya kita dengar itu ada mu'alaf yang masuk Islam itu. Dan yang masuk Islam itu orangnya pinter-pinter Pak. Cerdas-cerdas, dokter. Dan dia masuk Islam itu betul-betul penelitian dulu. Apalagi di barat kan, berapa banyak itu profesor, doktor, ya, pendeta. Lah yang nggak neliti dulu tuh bisa orang Islam murtad Pak. Pokoknya demi cinta, murtad. Demi apa lagi tuh? Demi kerjaan, murtad. Rata-rata di Indonesia tuh banyak yang murtad tuh karena cinta. Ya kan? Demi nyai. Demi cinta. Karena ingin nikah dengan pasangannya yang dia cintai, akhirnya apa? Rela meninggalkan apa? Agamanya. Dia murtad. Ya. Sama itu kayak Saifuddin itu. Ya. Kan ada tokoh murtadin di Indonesia namanya Saifuddin SAG. Ya. Alumni Universitas Muhammadiyah Surakarta itu Pak. Kader Muhammadiyah itu. Nah, dulu. Sama kalau nggak salah kan orang Kudus atau orang Jepara itu kan. Itu kadernya Muhammadiyah supaya lebih kuat lagi, akhirnya apa? Mendapatkan beasiswa dari Muhammadiyah, dikuliahkan di UMS, dapat gelar SAG. Sarjana agak gimana jadinya itu kan. Untuk dianya ini. Akhirnya keluar, saya dapat cerita anaknya itu Pak ya. Saya cerita anaknya namanya Saddam Hussein itu ya. Jadi anaknya Saifuddin tuh keren-keren Pak namanya. Anaknya kan 3 itu. Yang pertama itu namanya Gaddafi. Yang kedua tuh namanya Saddam Hussein. Yang ketiga namanya Khomeini. Khomeini lah, yang Khomeini sudah diganti Pak namanya. Diganti apa gitu ya? Karena setelah tahu Khomeini Syiah sesat, akhirnya Pak diganti dengan nama lain. Tapi Saddamnya cerita sama saya ketemu di UMS itu Pak. Waktu saya ngisi kajian di UMS, ketemu sama si Saddam, dia panitianya. Dia cerita, anaknya bapak saya tuh keren-keren Ustaz. Nomor 1 kakak saya namanya Gaddafi. Nomor 2 itu saya ini Saddam. Adik saya Khomeini. Akhirnya saya tanya, lah kok bisa bapak antum itu kok bisa kemudian murtad tuh latar belakangnya pripun loh. Piye toh cerita. Jadi dimulai dari meninggalnya sang ibu. Ya. Jadi istrinya Saifuddin itu meninggal, akhirnya Saifuddin ini kenalan dengan seorang pendeta perempuan itu loh. Biarawati itu apalah. Pendeta, ya. Dan akhirnya Saifuddin ini seneng banget sama si perempuan ini. Dan akhirnya perempuan ini, Saifuddin ingin menikahinya, kata si perempuan, boleh, tapi kamu harus murtad dari agamamu. Kalau kamu suruh ikut agamamu, enggak. Ya kalau kamu memang cinta mati karo aku, ya aku yang murtad. Kamu yang keluar dari agama Islam. Toh, Kristen juga benar. Justru kamu masuk Kristen malah selamat, gitu kan? Karena apa? Akan diselamatkan oleh Sang Juru Selamat. Kalau Islam kan nggak ada juru selamatnya siapa. Akhirnya Pak, masuklah kemudian Saifuddin akhirnya murtad Pak.
Ketika dia murtad, pernah dapat gelar, apalagi dia ustadz, bekas kader Muhammadiyah, punya gelar SAG, langsung diberikan posisi. Dia diangkat jadi pendeta, diajak ke Eropa, keliling Eropa ngisi, memperkenalkan lah tuh ya, aku wong Islam, saya jadi pendeta, mungkin. Dan sekarang dia menyampaikan bahwa Islam itu begini, itu kasihan, Pak. Ya, hanya segelintir orang kayak si Saifuddin, dan dia orang bodoh akhirnya kan. Dia rela ninggalkan agamanya hanya demi apa? Demi wanita. Padahal kalau kita lihat yang masuk Islam mu'alaf itu, Pak, itu bukan karena cinta, Pak. Tapi ada yang memang penelitian gitu ya. Kenapa kok orang Islam seperti ini? Dia teliti tuh. Ada yang ingin merusak, ingin memurtadkan orang Islam itu apa? Karena dia pendeta, saya harus murtadkan orang Islam. Caranya bagaimana? Saya harus pelajari Al-Quran. 3 kali dia baca Quran, malah dia masuk Islam, ya kan? Dan artinya banyak, Pak sekalian. Ini menunjukkan, Pak sekalian, bahwa Pak, hari ini kita bersyukur kepada Allah. Artinya di Barat, Pak, mereka sekarang maju dalam urusan dunia, tapi mereka rusak dalam urusan apa? Lah, apakah kita akan mengikuti orang model kayak gini, Pak? Yang hanya mementingkan dunia. Karena mereka tidak pernah beriman adanya akhirat. Sedangkan agama kita mengajarkan bahwa kita tidak hanya hidup di dunia ini saja. Setelah kita nanti mati, kita akan kembali kepada Allah dan kita akan dibangkitkan di akhirat. Sekarang agama mana, Pak, yang menjelaskan tentang akhirat sedetail mungkin selain Islam? Coba jangan tanya, Pak, agama mana? Agama mana selain Islam yang menjelaskan urusan setelah mati, urusan akhirat itu sedetail Islam? Gak ada, Pak. Jangankan sampai negeri akhirat, Pak. Tekan kuburan wae orang-orang sing jelas kayak. Hanya agama Islamlah yang menjelaskan apa yang terjadi di alam kubur, apa yang terjadi di alam barzakh. Coba jenengan tanya orang Kristen, Pak. Tanya, syariat agamamu neng kuburan. Mati ya wes, langsung neng surga. Karena langsung diselamatkan oleh juru. Padahal yang bilang Nabi Isa itu juru selamat itu siapa, Pak? Yahudilah yang kemudian apa? Supaya apa, Pak? Supaya orang-orang Kristen tidak memusuhi Yahudi. Karena waktu itu orang Yahudilah yang menyalib Nabi Isa ya, dalam kata kutip Yesus itu. Ketika orang-orang Kristen marah, kata Yahudi, jangan marah. Kami menyalib Yesus itu untuk menyelamatkan kalian. Kenapa? Yesus ini disalib, rela mati dia yang salib apa? Dalam rangka untuk menyelamatkan sampean-sampean. Sehingga penak dong. Sampean santai wae, bro. Ini buat dosa, buat apa? Sudah ada juru selamat, wal iyadu billah. Sehingga kemudian Pak, semua dosa mereka nantinya akan dilimpahkan kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau orang Kristen berpikir, Pak ya, Yesus untuk dirinya wae ora selamat kok arep nyelamatke wong kan gitu kan ya. Seharusnya gitu loh gitu ya. Apalagi penyaliban itu kan tradisinya Yahudi, Pak. Makanya kenapa kok disalib itu tradisi Yahudi. Artinya sebelum Nabi Isa itu, Yesus itu kata mereka disalib, itu memang orang-orang Yahudi kalau ada yang salah, itu langsung artinya penyaliban itu adalah ajaran Yahudi yang disusupkan ke ajaran Kristen. Kan gitu. Makanya nggak salah kalau Ustaz Abdul Somad mengatakan bahwa disalib tuono ada setannya itu. Memang itu bukan ajarannya Nabi Isa. Dan Nabi Isa nggak akan pernah tidak pernah disalib.
Yang disalib itu orang lah. Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Sekarang Pak, dalam moderasi agama, kita diminta untuk toleran, untuk ngakui kebenaran penyaliban Yesus. Nggak bisa. Anda mau nyembah Yesus, itu silahkan. Hak Anda. Tapi kalau Anda minta untuk membenarkan penyaliban Yesus, ila yaumil kiamah, nggak akan mungkin terjadi. Kok begitu Anda intoleran loh? Nggak toleran, itu ajaran agama kami. Bahwa Nabi Isa itu nggak mungkin mati di tiang salib. Justru kami memuliakan Nabi Isa. Karena kalau enggak Pak, jenengan lihat filmnya. Film penyaliban Yesus itu Pak. Mosok Tuhan koyo ngono lho. Pernah lihat filmnya Pak ya? Buka YouTube Pak. Beli kuota dulu nanti. Dan yang menariknya Pak, gambar-gambar yang sekarang mereka sebut sebagai Tuhan Yesus, itu bukan gambarnya Yesus Pak. Itu gambarnya para bintang film Hollywood itu. Enggak, pertanyaannya siapa? Tahun berapa berarti ya? 2000 tahun yang lalu yang ngambil kameranya, ngambil fotonya Nabi Isa. Kemudian digambarkan Yesus. Jangankan Nabi Isa, Pak. Nabi Muhammad pun tidak ada yang bisa menggambarkannya. Demi Allah, Pak. Kalau ada orang gambarkan Nabi Muhammad, ini gambar Nabi Muhammad, ngapusi. Ya. Karena nggak akan mungkin ada orang yang bisa menggambarkan wajahnya Nabi. Kalau menggambarkan wajah Soekarno, karena ada foto Soekarno, ada videonya Soekarno. Nah kalau Nabi Muhammad, sing pernah ndelok Nabi Muhammad, aku pernah neng mimpi. Apalagi Nabi Isa. Lah yang sekarang dijadikan gambar-gambar orang-orang Kristen itu, Pak. Itu bukan gambar Nabi Isa, Pak. Itu fotonya bintang film Hollywood dalam film apa? Penyaliban Yesus. Seakan-akan digambarkan Yesus itu kayak gitu. Itu padahal apa? Kehebatannya orang-orang Hollywood itu melecehkan Nabi Isa itu. Masa Nabi Isa dipukulin, ditendangin sampai jatuh-jatuh pakai tiang salib. Asalnya orang-orang Kristen kan mikir ya Allah, kok Tuhan koyo ngono lho kan. Ki berarti dudu Tuhan. Loh, masa Tuhan kalah karo Tapi karena itu sudah doktrin, Pak. Itu hak mereka gitu loh. Tapi kemudian jangan dipaksakan kami untuk menerima apa? Ketafsiran yang enggak benar ini. Karena ajaran kami mengajarkan wama qataluhu wama sholabu. Bahwa Nabi Isa itu tidak pernah dibunuh dan tidak pernah disalib. Jadi Pak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya Pak sekalian, moderasi agama ini ya tadi itu ujung-ujungnya apa? Beragama sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Barat kepada kita. Ya. Maka sekarang pakai jilbab nggak apa-apa, Anda pakai jilbab, tapi jilbab ala Barat, ya kan? Jilbab yang hari ini sudah dimodernkan. Jilbabnya kecil-kecil, ya. Kalau perlu dililipkan yang leher. Kalau perlu sekarang ada tanduknya lagi di belakang. Kalau Anda pakai jilbab besar, ini berarti jilbabmu sudah jilbab yang mengundang intolerannya di mana? Sing udoh wae dibilang toleran kok. Apa pernah mereka menuduh yang udoh-udoh itu enggak toleran coba? Tuh, orang-orang Barat datang ke Bali itu. Di Bali mereka udoh, di mana datang lagi kemana misalnya ke Lombok, di sana mereka udoh. Apa mereka toleran tuh dengan penduduk lokal yang tidak seperti itu? Seharusnya Pak, mereka toleran. Oh, kami menghargai penduduk lokal yang pakaian mereka nggak kayak kami. Berarti kami juga nggak boleh. Tapi malah
Apa pernah mereka toleran? Tapi mereka nggak pernah dituduh apa? Intoleran. Jadi kalau ke Bali, Pak, la haula wala quwata illa billah. Ngeri. Makanya dulu saya ketika ke Bali, tuh pinginnya nggak ke Bali. Tapi karena dulu diundang itu harus ke Bali, bismillah lah. Mau tahu kayak apa Bali itu. Kiri, paha, kanan, yo, paha, depan, yo, paha. Kalau paha ayam masih mendingan. Dan itu tidak layak di Anda berada di. Tapi kemudian apa mereka menghargai? Kalau di Bali oke lah mungkin ya, karena orang-orang Hindu kan. Tapi kalau di Lombok misalnya, NTB, yang kata teman saya itu, karena teman saya banyak dari Lombok itu Pak cerita, banyak pantai-pantai yang katakan apa? Wisata syariah, tapi ujung-ujungnya Bang, wisata syariah, karena tempatnya dalam ya. Jadi kan waktu terjadi gempa di Lombok itu kan kelihatan tuh kan, ada sekian ratus bulik-bulik lagi utuh-utuh diselamatkan gitu. Lah apa mereka toleran? Tapi mereka tidak pernah dituduh sebagai apa? Intoleran. Lah yang dituduh intoleran itu apa? Kita, Pak. Jenengan kalau ke Amerika bawa istri bercadar, dituduh, Pak. Anda intoleran. Kenapa? Amerika itu uduhan kok kamu kok malah pakai nikob, kok pakai cadar, kayak berarti nggak ngargai. Lah ente aja nggak pernah ngargai budaya kami kok di Indonesia kok. Wisatawanmu datang ke Indonesia langsung udoh. Ketika kita datang ke sana, Pak, ketika sekarang umat Islam di Amerika itu sudah mulai banyak yang bercadar, bernikob, dibilang apa? Intoleran dengan budaya Amerika. Padahal itu menjalankan keyakinan lah. Maka Pak sekalian, bagaimana mungkin kita kemudian dituduh tidak intoleran? Justru Pak, kalau kita baca dalam sejarah, munculnya negara Nusantara ini, bersatunya Nusantara ini, karena toleransinya para ulama-ulama kita terdahulu. Bayangkan kalau dulu ulama kita kekeh mempertahankan piagam Jakarta itu. Kalau dulu siapa namanya itu? Hadi Kusumo ya, Ki Bagus Hadi Kusumo itu mempertahankan, karena beliau yang terakhir kali kan yang dirayu oleh Kasman Singo Kimejo itu. Karena waktu itu Ki Bagus Hadi Kusumo tokoh Muhammadiyah itu ya. Dan Kasman waktu itu juga tokoh Muhammadiyah. Diperintahkan oleh Hatta ya. Karena waktu Soekarno sudah nggak mungkin berhadapan dengan tokoh-tokoh Islam. Akhirnya Pak Hatta yang urusan. Akhirnya karena Hatta itu dekat dengan Kasman disuruh rayunan Pak Ki Bagus Hadi Kusuma itu. Dengan janji waktu itu apa? Kalau nanti ada dekret presiden, maka piagam Jakarta itu akan dikembalikan lagi ke dalam Pancasila. Karena kondisinya sekarang lagi kondisi yang sangat genting ini. Karena kalau nggak dibuang itu 7 kalimat, 7 kata itu apa? Bisa jadi Indonesia itu mung separuh tok. Nggak dari Sabang sampai Merauke, tapi dari Sabang sampai mana? Sulawesi mungkin kan? Sampai Makassar ini. Akhirnya Ki Bagus Hadi Kusumo dengan legowo sambil bercucuran air mata nangis karena perjuangan besar nih Pak. Itu pertarungan luar biasa dari 1 Juni sampai 22 Juni di sidang kabinet itu terus BPUPKI itu ya, sampai lahirlah Pancasila itu Pak. Yang di sila pertamanya negara berdasarkan ketuhanan dan kewajiban bagi umat Islam untuk dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk. Itu perjuangan yang sangat dahsyat. Itu bukan perjuangan biasa itu, Pak. Pertempuran antara kelompok nasionalis, kelompok agamis, kemudian dari luar Islam waktu itu diwakili oleh yang satu orang itu, Ahmad Ramis. Nah akhirnya Pak, dengan tingkat toleransi yang tinggi,
rela kalimat itu dihapus. Akhirnya bersatulah Indonesia. Akhirnya terucaplah kalimat dari Sabang sampai Merauke. Walaupun di pertengahan jalan, timur-timurnya harus lepas. Lah apa itu gara-gara umat Islam? Kan gitu. Coba, lepasnya Timor Leste itu karena siapa? Islam atau bukan Islam? Tapi lagi-lagi yang dituduh, Islamlah yang tidak intoleran. Nas'allahu alaihi. Di Bali, kalau sudah hari raya Nyepi, tidak ada orang yang boleh menyuarakan suaranya. Sampai suara adzan pun nggak ada dikumandangkan. Apa pernah kita pas Idul Fitri ngelarang orang Hindu bunyikan atau melayakan hari untuk melaksanakan ajaran agama mereka? Lagi-lagi yang dituduh tidak toleran itu siapa? Umat Islam. Nah, kemarin lagi yang ramai ini kan, di Jakarta ada suara adzan yang dipermasalahkan. Perlu dikasih tahu tuh Pak. Sebelum ada negara ini suara adzan sudah ada di negeri ini. Indonesia tuh belum ada, suara adzan itu sudah berkumandang. Di era Belanda pun, di era zamannya penjajahan Belanda tuh adzan sudah berkumandang di negeri ini. Dan Belanda pun nggak pernah merusaknya, nggak pernah melarangnya. Kok sekarang dibilang adzan itu intoleran. Walaupun yang kalau saya juga ini mungkin perlu dikritisi lah, bukan adzannya ya. Karena memang ada beberapa masjid yang kadang-kadang memang setengah jam sebelum waktu adzan itu biasa menghidupkan sholawatan. Di beberapa masjid ya, bukan masjid Rahman insyaallah. Memang di beberapa masjid itu Pak, ya jenengan kalau misalnya ke wilayah Jawa Timur itu Pak, itu setengah jam sebelum adzan itu memang sudah ini Pak, sudah ada pengaras, pakai pengaras suara, dan itu pakai sholawatan itu loh ya, sholawatan. Kemudian lah mungkin kalau yang dikritisi itunya mungkin masih bisa kita kita terima. Tapi kalau adzan yang mereka kritisi, ini berhadapan dengan siapa? Umat Islam. Karena kalau sholawatan itu kan mungkin karena panjang ya durasinya kan panjang, dan itu pakai ya. Tapi itu pun kalau memang itu di wilayahnya umat Islam dan di umat Islam nggak pernah terganggu, ya silakan tentunya. Tapi kalau adzannya ente uta-ate, kenapa? Karena yang namanya manggil orang sholat itu ya harus keras Makanya sampai Masjid Rahman tuh pasang menara tinggi itu apa? Untuk tempat sound itu kan ya. Ada soundnya nggak di sana? Nggak ada ya? Ada soundnya kan itu kan. Tujuannya apa? Untuk mengabarkan kepada orang Islam kalau sudah masuk waktu sholat. Itu pun orang teko ngono lho. Paham ya? Apa meneh ora ono hadane, ora krungu mung dalem tok. Dikira mati lampu malahan. Dipanggil Pak, nggak datang kok. Dan memang adzan itu untuk memanggil, karena adzan itu peringatan, memberikan peringatan kepada kaum muslimin. Lah oleh sebab itu Pak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini terus Pak. Jadi isu-isu kayak gini terus diangkat. Pokoknya Pokoknya Islam dituduh tidak toleran. Lah, maka diinginkan oleh mereka untuk dimoderasi agama ini. Nanti adzan ya, sudahlah pakai suara dalam masjid wae. Kalau perlu, atau kalau enggak masjidnya dikurangi volumenya, nggak usah keras-keras. Makanya itu kan menarik itu kan. Pak Yusuf Kala itu pernah cerita itu ya. Ketika ditanya oleh orang-orang Kristen itu ya, ketika beliau datang ke Manado kemana tuh, orang-orang Kristen protes ya, kenapa kok di jalan tol yang disiapkan masjid, musola, korono
gerejane. Langsung kata Pak Yusuf kalah. Lah, sampean ini kan sembayangmu seminggu sekali. Lah kami ini sembayangnya 5 kali sehari. Dan itu butuh tempat. Lah itu kan seminggu sekali. Lewat tolnya pun jarang-jarang. Ya kan? Lah kami ini orang Islam tiap hari lewat tol. Dan mereka diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Dan mereka butuh tempat untuk sholat. Namanya apa? Maka kami buat masjid gitu loh. Kalau ente sembayangnya tiap hari bukan dibuat. Nah, gitu loh. Mungkin gak kira-kira Pak? Hah? Mungkin. Kalau orang Kristen, oke, kami mulai besok sembahyang peng 5, mungkin betul. Orang syariatnya mau hari Minggu tok, ya kan? Setelah hari Minggu mungkin pendapatnya kurang, sekarang Sabtu ya kan? Ya kenapa? Karena hari Minggu mungkin sudah banyak orang-orang Kristen kalau Minggu liburan gitu kan ya. Malah orang tahun yang gereja ini sekarang ada ibadah Sabtuan ya kan? Ternyata Sabtuan juga nggak ada yang datang juga ya, karena liburnya sekarang Sabtu Ahad ya kan. Maka sekarang ada ibadah Jumat ya kan. Belum ada ibadah Kamis kayaknya itu. Lah maka sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa moderasi agama itu dibutuhkan dalam ajaran Islam karena Islam itu tidak toleran, sekarang kita ingin tanya kepada Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, di mana tidak tolerannya ajaran Islam. Makanya Pak, kita wajib waspada. Makanya kan sangat mungkin sekali dengan memindahkan hari liburnya Islam itu Pak, hanya yang dua kali dipindah oleh Menteri Agama ini jangan-jangan bagian daripada moderasi agama. Dulu tanggal 1 Muharram ya, kita masih ingat itu ya, dipindah hari liburnya oleh Menteri Agama itu. Dari hari Selasa ke hari Rabu kalau nggak salah ya. Dengan alasan waktu itu Corona. Karena kalau nanti tetap liburnya hari Selasa, nanti orang akan berjubel rame. Lah kalau hari Rabu dipindahkan apa? Coronanya wis lono. Sekarang mau Maulid Nabi 12 Rabiul Awal mau dipindah lagi. Karena corona sudah nggak ada, bilangnya apa? Supaya menghindari hari libur kejepit nasional. Harpitnas dari saya kecil pun sudah ada Pak. Ini betul. Libur kejepit dulu. Dari sejak dulu pun sudah ada, biasa itu kejepit itu. Nah pertanyaannya kenapa kok Menteri Agama ini geser-geser hari libur itu? Bisa jadi Pak, supaya umat Islam tidak peduli dengan tanggalnya. Yang penting libure. Ini kan bahaya ini Pak. Ini bahaya ini. Berarti ada tujuan, apa tujuannya? Agar umat Islam tidak lagi peduli dengan hari-hari besar dalam Islam. Yang penting kan mau libure. Hari-harinya nggak perlu, orang usah ngerti mau apa-apa. Yang penting libur. Ini nggak benar ini Pak. Dengan adanya tanggal merah itu karena sudah dibuat dan ini hari penting yang harus dipahami oleh umat Islam. 12 Rabiul itu hari kelahirannya siapa? Nabi Muhammad. Lah pertanyaannya nanti, beranikah Menteri Agama akan menggeser hari besar agama Kristen itu? Misalnya hari kelahiran Yesus Kristus, Natal ya. Atau hari kewafatannya Yesus. Atau hari kenaikannya Isa Al-Masih. Berani nggak digeser? Kita tunggu aja nanti Pak. Kalau Menteri Agama nggak berani menggeser itu berarti apa? Dia hanya merusak ajaran apa? Ingin merusak ajaran Islam. Ini bahaya ini. Makanya kemarin sudah banyak yang memberikan komentar kepada Menteri Agama ini. Untuk apa? Menggeser-geser. Padahal kemarin ketika 17 Agustus ya nggak digeser, ya kan? Tetap aja. Nah, coba nanti kita lihat lah. Ini makanya coba nanti kita lihat Natal apa digeser nggak kira-kira? Lah apa maksudnya? Karena sekarang ini nggak. Kalau alasannya hari kejepit nasional tuh nggak ada alasan itu Pak. Udah biasa kita libur lah. Bisa jadi nih Pak bagian daripada moderasi agama. Umat Islam itu nggak usah peduli tanggalnya, yang penting libure. Sehingga apa Pak? Lambat laun Pak,
Nanti anak-anak kita, generasi kita sudah tidak lagi peduli dengan kalender Islam. Mereka sudah nggak peduli 1 Muharram. Mereka sudah nggak peduli 27 Rajab. Mereka sudah nggak peduli 12 Rabiul Awal. Mereka nggak peduli 17 Ramadan dan sebagainya. Lah oleh sebab itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semuanya dan mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di atas jalan yang hak sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.